Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naprilia Ningsih dari kelas Jurnalistik 2A. Di sini saya akan menceritakan berdirinya Bani Umayyah, masa kejayaan Bani Umayyah, dan masa kehancuran Bani Umayyah. Selain itu, saya juga akan menceritakan bagaimana berdirinya Bani Abbasiyah, masa kejayaan Bani Abbasiyah, dan masa kemunduran Bani Abbasiyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Al-Syam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dinasti Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama masa kekhalifahan Bani Umayyah, banyak hal yang ditorehkan yang dianggap sebagai peradaban Islam pada masanya. Di antaranya, perluasan wilayah secara besar-besaran. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, dan daerah yang sekarang disebut sebagai Pakistan. Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang, seperti mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Abdul Al-Malik mencetak mata uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan Khalifah Abdul Al-Malik diikuti oleh putranya Al-Walid ibn Abdul Malik. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Pada aspek politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi negara yang lebih teratur. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kota Mekah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Marbat, kota satelit di Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan lainnya. Beberapa ilmu yang berkembang pesat seperti pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi, dan tarik. Pada masa Bani Umayyah ini berkembang seni arsitektur terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Torik bin Ziyad. Ekspresi seni ini diwujudkan pada bangunan-bangunan masjid yang didirikan pada masa ini. Arsitektur bangunannya memadukan antara budaya Islam dengan budaya sekitar. Bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada kubah batu Masjidil Al-Aqsa yang dikenal dengan Dome of the Rock, kubah As-Sakra di Yerusalem. Setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Umayyah mengalami fase kemunduran atau kehancuran. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang dominan. Di antaranya, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Terbunuhnya Khalifah Marwah bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir daerah Bani Suwaif sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah kedaulatan kedua dalam Islam yang berpusat di Baghdad, kini ibu kota Irak. Mereka memainkan peran penting dalam menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan mengembangkan warisan ilmiah dari Yunani dan Persia. Setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah memerintah sebagian besar wilayah kecuali Andalusia. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah.
Hal tersebut dikarenakan pada masa ini Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Ketika al-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak Bani Umayyah, maupun sebagai bahasa pengetahuan. Selain itu, juga ada dua hal yang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia sangat kuat dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak buku dari berbagai bidang ilmu yang diterjemahkan. Di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, 786 sampai 809 Hijriyah adalah zaman yang gemilang bagi Islam. Zaman ini, kota Baghdad mencapai puncak kemegahannya yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun sangat cinta pada sastrawan, ulama, filosof yang datang dari segala penjuru ke Baghdad. Salah satu pendukung utama tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan tersebut adalah didirikannya pabrik kertas di Baghdad. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah adalah ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu matematika, ilmu farmasi. Kemunduran Bani Abbasiyah. Menurut Montgomery, ada beberapa penyebab kemunduran Bani Abbasiyah. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pesat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana pemerintah sudah sangat rendah. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat itu, kekuatan militer menurun. Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Sedangkan menurut Badri Yatim, hal yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah adalah yang pertama, persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib pada saat pemerintahan Bani Umayyah, keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini, persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk berkuasa telah dirasakan sejak awal pemerintahan Bani Abbas. 2. Kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemerosotan ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya dan keuangan yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Khalifah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun, dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan masalah kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentral sehingga terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Perang salib merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Perang salib yang terjadi beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian Bani Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Yang kelima, ada serangan bangsa Mongol. Serangan tentara Mongol ke wilayah Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuasaan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah pada kekuatan Mongol. Nah, seperti itu cerita dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.